Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Indri Ayuning Tias AS dan Priska Lydia. Kami akan mempresentasikan mini paper kami yang berjudul Sistem Pendukung Pendidikan Jarak Jauh di Stanford Online High School. Stanford Online High School pertama kali didirikan di California, Amerika Serikat pada tahun 2006. Yang merupakan hadiah dari Mellon Family Foundation. Stanford Online High School merupakan sekolah independen yang memberikan program minat intelektual dari jenjang SMP hingga jenjang SMA. Saat pertama kali didirikan, Stanford Online High School hanya menyediakan menyediakan jenjang SMA, yang kemudian diperluas hingga mencakup jenjang SMP. Stanford Online High School diakreditasi oleh Western Association of School and College. Stanford Online High School memiliki misi pendidikan yaitu menciptakan komunitas belajar di seluruh dunia yang terdiri dari peserta didik dan pendidik yang beragam serta memiliki minat intelektual yang tinggi. Lingkungan kelas yang diciptakan di Stanford Online High School cukup berbeda dari sekolah lainnya, karena Stanford Online High School menerapkan seminar dengan gaya perguruan tinggi, di mana instruktur dan peserta didik terlibat dalam diskusi tingkat tinggi tentang materi seminar. Seminar online ini dilakukan setidaknya 2 kali dalam seminggu dan dilakukan secara real-time menggunakan konferensi video berbasis web teknologi yang disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu, Badan Eksekutif Stanford Online High School melaporkan total pendaftaran ajaran baru yang berjumlah 880 orang dari jenjang SMP hingga SMA. Peserta didik yang telah lulus berjumlah 72 orang, serta peserta didik yang paruh waktu atau sekolahnya itu cuman dari sore hingga malam sekitar 50% dari jumlah pendaftaran. Dan yang penuh waktu juga 50% dari jumlah pendaftaran. Selain itu, peserta didik yang berasal dari Amerika berjumlah 46 orang dan di setiap kelasnya, dan peserta didik yang berasal dari luar Amerika atau siswa internasional itu berjumlah 32 orang di setiap kelasnya. Selain itu, Stanford Online High School juga memberikan peserta didik sejumlah uang untuk membantu biaya sekolah. Dilaporkan sekitar 12% siswa Stanford Online High School yang menerima bantuan, dengan rata-rata 11 peserta didik per kelasnya. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai media oleh Priska Lydia. Nah, baik. Selanjutnya adalah media yang menjadi penunjang PJJ di Stanford Online High School. Nah, sebenarnya banyak ya media yang digunakan oleh Stanford Online High School untuk menjadi wadah pembelajaran atau kegiatan belajar mereka. Nah, di sini kami mengambil 4 media karena 4 media ini merupakan media yang sangat sering dan berulang kali dipakai di Stanford Online High School. Yang pertama itu ada BlueJeans, lalu ada Zoom, lalu ada Google Hangout, dan Adobe Connect. Nah, semua media ini adalah media belajar yang berbasis audio dan visual. Selanjutnya, selain media pembelajaran, Stanford Online High School juga memberikan alat pembelajaran yang menunjang proses pendidikan jarak jauh. Alat pembelajaran yang diberikan oleh Stanford Online High School yaitu yang pertama ada rekaman video pembelajaran. Rekaman ini dapat diakses kapanpun oleh peserta didik yang di dalamnya berisi materi-materi pelajaran yang belum dipelajari atau yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada PowerPoint yang menampilkan inti dari materi pelajaran yang sedang dipelajari.
Biasanya penggunaan PowerPoint ini digunakan dalam konferensi video di dalam Zoom atau Google Hangouts, BlueJeans, dan Adobe Connect. Selanjutnya ada papan tulis virtual yang digunakan untuk menyelesaikan soal matematika. Jadi pendidik menyuruh peserta didik untuk menyelesaikan soal matematika menggunakan papan tulis virtual ini, yang mana rumus penyelesaiannya dituliskan di dalam papan tulis ini. Selanjutnya ada video tutorial yang berisikan penjelasan mengenai metode pembelajaran yang digunakan di Stanford Online High School. Lalu di dalam video tutorial juga terdapat bagaimana cara penggunaan media pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir, penggunaan Pulse. Pulse merupakan salah satu alat pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan adab berperilaku ketika kelas online atau seminar dan kursus sedang dilaksanakan. Setelah seminar atau kursus atau kelas online-nya telah selesai, peserta didik dan pendidik menonton kembali video yang sebelumnya sudah direkod di dalam Pulse. Nah, sekedar info, Stanford Online High School ini menerapkan sistem metode pembelajaran hybrid learning, di mana setiap setahun sekali atau satu semester sekali, pihak Stanford Online High School mengadakan pertemuan yang mana itu akan dilaksanakan karya wisata atau perjalanan pendidikan ke museum-museum atau tempat-tempat bersejarah di Amerika Serikat. Akan tetapi ini khusus untuk peserta didik yang berdomisili di Amerika Serikat. Selanjutnya ada infrastruktur atau sarana prasarana yang diberikan pihak Stanford Online High School kepada peserta didik untuk menunjang pendidikan jarak jauh yang akan disampaikan oleh Priska Lydia. Ya, selanjutnya itu ada sarana dan prasarana yang disediakan oleh Stanford Online High School untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Jadi yang pertama itu ada ruang kelas virtual. Ruang kelas virtual ini merupakan wadah atau tempat di mana pendidik dan peserta didik di Stanford Online High School akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar mereka. Nah, sesi di kelas virtual Stanford Online High School ini dilengkapi dengan jam kerja guru yang diadakan setiap minggu. Lalu kelas virtual juga dilakukan melalui penyajian materi asinkronus yang disajikan di Canvas. Nah, siswa ini menggunakan Canvas untuk mengakses jadwal kursus, menemukan bacaan, video, dan materi kelas lainnya. Lalu, siswa juga menggunakan Canvas ini untuk mengunggah pekerjaan rumah mereka dan menerima umpan balik dari guru atau nilai dari guru atas tugas yang telah mereka kumpulkan. Lalu yang kedua itu ada obrolan teks. Nah, obrolan teks ini digunakan untuk mendorong dan memandu jalannya diskusi antara pendidik dan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, dan berdiskusi dengan nah, lalu juga peserta didik yang tertutup atau yang pendiam juga sering menemukan bahwa obrolan teks ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk diskusi yang sedang dilaksanakan. Lalu ada yang ketiga itu ada layar multivideo. Nah, penggunaan layar multivideo ini dapat membuat peserta didik itu muncul di layar laptop. Nah, hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran dan lingkungan seminar itu menjadi terlihat lebih hidup, terlihat lebih aktif karena kita melihat semua peserta didik itu berada di layar tersebut. Lalu yang keempat itu ada ruang breakout. Nah, ruang breakout ini digunakan untuk kerja kelompok yang memungkinkan peserta didik untuk menghasilkan diskusi yang digerakkan oleh peserta didik lain melalui aktivitas pemecahan masalah dan pemberian argumen oleh masing-masing dari peserta didik. Lalu yang kelima itu ada slide presentasi. Nah, banyak pendidik yang menggunakan slide PowerPoint untuk memberikan bahan pembelajaran kepada peserta didik.
dari satu materi ke materi lainnya. Nah, agar peserta didik itu merasa bahwa mereka itu diberikan materi yang bagus dan berkualitas. Lalu pendidik juga akan merasa bahwa PowerPoint sangat berguna untuk menyampaikan materi yang ditampilkan di setiap slide. Lalu yang keenam itu ada anotasi pendidik dan peserta didik. Nah, selain obrolan video, audio, dan obrolan melalui teks, Stanford Online High School juga menyediakan sebuah room ideal yang mencakup ruang untuk berbagi dokumen atau sejenis papan tulis virtual seperti itu. Nah, ruangan ini dapat digunakan untuk menggambar dengan tangan, membuat catatan langsung, berbagi file PDF, slideshow, dan bentuk multimedia yang lainnya. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kesimpulannya yaitu Stanford Online High School merupakan sekolah independen yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh sejak ia didirikan. Meskipun Stanford Online High School didirikan dan berdomisili di dalam Universitas Stanford, kurikulum yang digunakan oleh Stanford Online High School tentu saja berbeda dengan kurikulum Stanford University tersebut. Dikarenakan Stanford Online High School merupakan sekolah yang memiliki kriteria untuk meluluskan peserta didiknya di empat jurusan utama, yaitu sains, teknik, matematika, dan teknologi. Jadi Stanford Online High School ini merupakan sekolah terbaik di Amerika Serikat peringkat nomor satu karena dia tuh sudah cukup baik dari fasilitas dan infrastruktur yang diberikan kepada peserta didik melalui pendidikan jarak jauh yang diterapkan. Sekian yang dapat kami berdua, saya Anissa Intri dan Priska Lydia jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.